What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.6 versi RC atau rilis kandidat yang sudah dirilis oleh Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Kira-kira apa ada fitur baru di iOS 15.6 versi RC ini atau rilis kandidat ini? Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di sini gue menggunakan iPhone XR gue ya. Sudah gue install iOS 15.6 versi RC. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu RC itu apa, rilis kandidat itu apa. Ya, versi RC itu atau rilis kandidat itu adalah versi sebelum final atau sebelum dirilis resminya ke user. Jadi sebelum dipublish sama Apple ke semua user, itu dikeluarkan versi RC dulu. Disebutnya rilis kandidat, seperti itu. Dan iPhone XR gue ini sebelumnya sudah gue install iOS 16 public beta dan gue balikin lagi ke iOS 15.6 sekarang. By the way, bukan hanya iOS 15.6 RC aja yang dirilis semalam atau dini hari tadi sama Apple, tetapi adanya iPadOS 15.6 versi RC, watchOS 8.7 versi RC, tvOS 15.6 versi RC, macOS 12.5 versi RC, lalu HomePodOS 15.6 versi RC. Jadi semuanya adalah versi rilis kandidat, seperti itu. Ya, iOS 15.6 ini setelah gue install dan gue coba-coba, sebenarnya nggak terlalu jauh beda dari video sebelumnya ya, terkait fitur-fiturnya dan perbaikannya. Bahkan size iOS 15.6 versi RC ini size-nya itu di angka 5,4 GB ya, seperti itu. Jadi ini adalah size update-nya. Dan untuk isi update-nya ini. Nah, ini adalah isi update-nya di versi RC. Adanya TV app adds the option to restart a live sports game already in progress ya. Rewind and fast forwards. Memperbaiki atau fix issue tentang setting di continue display terkait device storage ya. Lalu di sini ada juga issue device braille yang slow down or stop responding. Lalu di sini ada fix issue Safari tentunya ya. Dan itu adalah isi update dari iOS 15.6 versi RC atau rilis kandidat. Ya, sebenarnya fitur barunya tuh nggak banyak ya. Contohnya terkait clear history dan bisa keep tab juga. Adanya di bagian setting. Lalu kalian pergi ke Safari di sini. Nah, di sini ketika kalian pilih yang clear history ini, ada clear history and website data. Kalian tap aja. Lalu di sini ketika kalian clear history and data, nah di sini ada close tab dan keep tab seperti itu. Lalu selanjutnya fitur communication safety pada screen time ya di sini. Nah, cuman sayangnya karena gua nggak memiliki account child, jadi tidak ada di sini ya. Seperti itu ya. Harusnya ada communication safety dan improvementnya seperti itu. Lalu selanjutnya aplikasi home ditingkatin lagi ya. Kalau kalian memang menggunakan aplikasi home di sini, nah aplikasi ini sudah ditingkatkan lagi performance-nya dan tentunya fitur-fiturnya. Seperti itu. Nah, sebenarnya berkaitan tadi udah gue jelasin di TV app itu harusnya ada Major League Baseball sih. Tapi gue entah kenapa padahal gue udah ganti region Apple ID-nya menjadi US, tetap aja tidak ada di aplikasi Apple TV. Gue nggak tahu ataukah memang hanya khusus di US aja atau gimana, gue masih belum paham. Tapi di sini harusnya ada program TV baru secara live, yaitu namanya Major League Baseball, dan itu menayangkan memang pertandingan-pertandingan baseball ya tentunya. Dan adanya di Apple TV Plus di sini. Kalau kalian berlangganan harusnya ada. Nah, cuman gue masih bingung nih terkait regionnya nih, region mana, dan ini gue juga masih bingung. Gue udah cari-cari nggak ada di aplikasi Apple TV Plus ini. Seperti itu. Gue bingung juga sih kenapa nggak ada ya. Tapi ya udahlah, mungkin nanti kita tunggu aja versi resminya aja, kita cek ya di versi resminya. Oke. Lalu selanjutnya terkait storage ya. Di sini kita cek aja langsung ke setting, lalu general dan iPhone storage. Di sini storage gue menggunakan 64 GB aja, dan kita cek aja ke paling bawah langsung sistem datanya. Ya, sedang loading, kita tunggu aja lama atau tidaknya. Harusnya ini udah diperbaiki. Nah, ini sudah tidak terlalu lama ya. Ini sistem datanya sekitar 4 GB atau 3,52 GB aja. Kelihatan ya, kayak gitu. Jadi kalau loading ya biarin aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Dan ini sistem data seharusnya memang sudah diperbaiki dan memang sudah tidak ada kendala lagi. Seperti itu sih. Dan gue bicara performance, gue nggak mau terlalu berlebih-lebihan sih di iOS 15.6. Memang selama ini atau sejauh ini aman-aman aja sih. Gue Instagraman, TikTokan, sosial media. Sejauh ini aman-aman aja. Bahkan gue cek baterainya juga justru awet banget. Padahal gue tadi sekitar 1 jam screennya on time, dan gue scroll TikTok, Instagram, Twitter, dan lainnya. Baterainya turun cuman 10%an lah ya. Tadi kalau nggak salah terakhir cas itu di 95 kalau nggak salah. Nanti kita cek ke bagian baterai. Tapi bicara performance emang aman-aman aja sih. Dan gue rasa memang iOS 15.6 ini fokus perbaikan aja. Untuk fitur-fitur barunya kayaknya akan ada disediakan di iOS 16 sih. Sepertinya sih gitu ya. Karena kayaknya untuk performance ataupun baterai ya
ya iOS 15.6 ini menjadi perbaikan daripada iOS 15.5 seperti itu. Ya gue berharap nanti pada saat versi resminya rilis juga sama ya, aman-aman aja performance-nya. By the way, ngomongin performance, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak sekalian tes benchmarknya ya. Kita tes aja langsung Geekbench-nya di sini. Gue menggunakan aplikasi Geekbench tentunya, dan lo bisa lihat di sini iPhone XR dengan iOS 15.6 versi RC tentunya. iPhone XR chipset A12 Bionic dengan RAM 2,77 GB. Ya udah, langsung aja kita tes benchmarknya, lalu run benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu aja. Ya, ini dia hasil skornya. Wow, gue ngerasa ini ada penurunan skor ya. Kita cek aja langsung. Ini di beta 5 sebelumnya. Ya, ini single score 1107, sedangkan di beta 5 itu 1109. Dan untuk multicore-nya di iOS RC atau iOS 15.6 RC 2469. Tetapi di beta 5-nya sebelumnya itu, di video sebelumnya 2634. Tapi ini masih RC ya, rilis kandidat ya. Ya nggak masalah juga sih. Tapi menurut gue mungkin ada alasannya kenapa performance-nya agak turun, cuman baterainya lebih irit. Bisa jadi kayak gitu. Ada alasannya sih pastinya. Ya udah, itu hanya sekedar angka aja untuk performance. Yang penting pada saat kita pemakaian atau penggunaan itu nggak lemot, nggak nge-lag, ya sacet-sacet lah ya. Oke, sekarang kita bahas baterai ya. Kita cek ke settingan, lalu ke bagian baterai di sini. Ya, kalian bisa lihat sendiri activity-nya masih kosong karena sebenarnya device ini adalah iOS 16 public beta, tapi habis gua restore dan gua masukin ke beta 15.6 lagi. Jadi untuk activity baterai tidak ada historinya seperti itu. Cuman dari berdasarkan tadi setelah gua udah beresin iOS-nya, penggunaan baterainya jauh lebih irit daripada 15.5. Ini gua belum lebihin, bener banget. Lo bisa lihat sendiri last charger itu di 98% 1 jam lalu, dan selama 1 jam gua bener-bener on screen time ya, dimana kalau lo cek di sini, nah screen on time nya 1 jaman ya. Dan ini gue bener-bener scroll Instagram, TikTok, Twitter ya. Ini 3 ini bolak-balik aja nih pokoknya nih, kayak gitu. Dan baterainya cuma berkurang ya sekitar 18% lah ya. Sekarang udah sisa 80%. Menurut gua nih sungguh awet sih. Pendapat gue sih lebih awet daripada 15.5 kalau menurut gua gitu. Dan baterai health kita cek ya, baterai health gue stabil di 82% ya. Jadi ya mana-mana aja. Ya untuk baterai sih gue harap di iOS 15.6 pada saat versi resminya rilis akan tetap aman ya. Lebih tepatnya memperbaiki daripada iOS 15.5 seperti itu. Lalu kapan sih bang rilisnya atau final rilisnya si iOS 15.6 ini? Ya, kalau kita cek saat ini sekarang atau dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 15.6 versi RC tanggal 13. Biasanya tuh jeda 3-4 hari kemudian itu versi resminya dirilis. Jadi kemungkinan 14, 15, 16, 17. Nah, nggak mungkin dong di hari Minggu. Kemungkinan di tanggal 18 atau di hari Senin besok ya. Mungkin jatuhnya Selasa dini hari. Karena kan kita perbedaan waktu nih sama US nih. Bisa jadi tanggal 19 dini hari jatuhnya. Di sana baru hari Senin kayak gitu. Jadi seharusnya rilisnya di tanggal 18, tetapi kita bisa update-nya di tanggal 19 dini hari. Biasanya sih gitu ya, 3-4 hari. Ini prediksi gue ya. Semoga tepat sesuai versi resminya, karena gue juga udah nggak sabar untuk pakai 15.6 di iPhone 13 Pro gue. Karena gue merasa 15.6 di video-video sebelumnya juga udah gue bilang baterainya jauh lebih irit daripada 15.5 seperti itu. Jadi gue berharap segera cepat sih, harusnya 3-4 hari lagi 15.6 dirilis oleh Apple seperti itu. Ya udah, gue rasa cukup ya pembahasan iOS 15.6 versi RC atau rilis kandidat. Jadi buat teman-teman yang menunggu mohon bersabar, karena sebentar lagi kita akan sama-sama update ke iOS 15.6 seperti itu. Segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.